Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Enggal Nurisman STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Biopros. Kali ini kami dari tim Kelas A Indralaya untuk membahas proyek UAS Teknologi Biopros yang berkaitan tentang produksi bioetanol dari singkong manihot utilisma menggunakan bioreaktor aerobik dan non-aerobik yang berkesinambungan. Adapun untuk tim kami kali ini itu terdiri dari 2 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Elva Armelia, dengan 3 digit NIM terakhir 057. Kemudian ada Stefani Vanessa Sieva Maharani dengan 3 digit NIM terakhir 083. Untuk pembahasan kami untuk proyek kali ini itu ada 4 bagian, ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada metode penelitian, dan juga ada hipotesis awal. Untuk bagian pendahuluan ini berisi latar belakang dan juga permasalahan yang diatasi serta pengembangan inovasi sendiri. Oke, ini mungkin merupakan dasar utama ya dari pendahuluan kami, mengapa kami mengambil bahasan untuk bioetanol, karena bioetanol sendiri ini merupakan salah satu contoh bahan bakar berbahan nabati sebagai pengganti bensin yang merupakan etanol yang dihasilkan dari suatu proses fermentasi glukosa menggunakan ragi, terutama jenis mikroba yang dipakai itu adalah Saccharomyces cerevisiae. Dengan pemisahan bioetanol sendiri itu dilakukan dengan proses distilasi. Nah, mungkin Indonesia ini merupakan salah satu pengembang atau pengembangan untuk sumber daya energi, dan di mana banyak sekali untuk beberapa pengembangan di bagian sumber alternatif. Nah, dari sini kami mengambil bagian untuk mengambil salah satu sumber energi dengan mencari sumber alternatifnya berupa bioetanol untuk pengganti bensin. Mungkin boleh di next slide dulu. Nah, untuk bioetanol sendiri itu banyak sekali bahan nabati atau bahan baku yang dapat dibuat. Salah satunya seperti singkong, ini merupakan bahan baku yang kami pakai. Kemudian juga bisa menggunakan jagung, bisa menggunakan sagu, dan bisa menggunakan gula atau berbahan glukosa. Contohnya seperti gula aren. Nah, ini alasan kami mengapa singkong menjadi salah satu bahan baku yang kami pakai untuk pembuatan bioetanol. Menurut penelitian yang dilakukan Asbar dan teman-teman pada tahun 2013, itu kandungan kimia dari kulit singkong itu sebesar 8,11% untuk protein, 15,20% untuk serat kasar, 0,22% untuk pektin, 1,44% untuk lemak kasar, 16,72% untuk karbohidrat, 0,63% untuk kalsium, 67,74% untuk air, dan terakhir 1,86% dari abu. Nah, singkong ini merupakan salah satu bahan nabati yang memiliki kandungan pati yang tinggi dan merupakan salah satu sumber alternatif yang baik dalam pembuatan bioetanol. Tentunya untuk melakukan penelitian kali ini kami mengambil beberapa pengembangan inovasi dari 6 penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang yang ada di slide tersebut. Nah, yang pertama itu ada Ibrahim pada tahun 2012, kemudian ada Saripa dan teman-teman pada tahun 2012, ada Herawati dan teman-teman pada tahun 2021, Mulyono dan teman-teman pada tahun 2018, Jayus dan teman-teman pada tahun 2016, dan terakhir Afriani dan teman-teman pada tahun 2015. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan penelitian intensif yang dilakukan Hasan Al-Haji Ibrahim pada tahun 2012. Nah, dalam melakukan suatu fermentasi yang efisien, itu suprat fermentasi yang murah dengan kondisi lingkungan yang optimal itu merupakan salah satu faktor terpenting untuk terjadinya fermentasi, di mana sistem fermentasi itu dilakukan dari beberapa sistem bioreaktor yang kita pakai, salah satunya seperti sistem bed, continue, feedback, dan juga semi continue, dan terakhir sistem amobil dan sistem membran bioreaktor atau dikenal dengan sistem MBR. Menurut Afriani dan kawan-kawan pada tahun 2015, penelitian dengan tinggi kolom dan kadar tertinggi, yaitu kolom 2 meter yang didapatkan kadar bioetanol 87%, pada tinggi kolom 1 meter didapatkan bioetanol 86%. Kesimpulannya, pada pengaruh tinggi kolom itu dapat berpengaruh untuk kadar bioetanol sendiri, di mana nantinya akan menghasilkan kadar bioetanol yang lebih tinggi sehingga bisa menggunakan sebagai bahan bakar nabati yang sekarang ini, bahan bakar minyak bumi yang sekarang ini semakin menipis.
Selanjutnya, itu ada penelitian yang dilakukan Herawati dan teman-teman pada tahun 2021 untuk proses pembuatan bioetanol dari singkong seperti ubi talas. Itu bioetanol yang digunakan tuh sebanyak 33,4 ml dengan enzim glukoamilase dengan konsentrasi 1,4 ml dengan kadar glukosanya sebesar 11,98% dan kadar bioetanolnya sebesar 50,46%. Semakin tinggi kadar glukosa dan juga bioetanol yang dihasilkan, itu menghasilkan rendaman di atas 2,9153% dengan densitas bioetanolnya di bawah 1 gram mililiter. Nah, menurut penelitian yang dilakukan Milyono dan kawan-kawan pada tahun 2018, untuk lama fermentasi yang dilakukan dari fase pertumbuhan mikroba itu sangat berpengaruh, di mana waktu inkubasi yang singkat itu mengakibatkan terbatasnya peluang mikroba untuk terus tumbuh dan berkembang baik, sehingga jumlah komponen substrat yang dapat diubah menjadi massa sel itu juga sedikit. Nah, ada dua penelitian terakhir itu ada Jayus dan kawan-kawan pada tahun 2016. Dari hal tersebut diduga adanya perlakuan agitasi yang tinggi pada 200 dan 300 rpm selama proses fermentasi pada media molasses itu dapat menghambat pertumbuhan yeast sehingga produksi metabolit dari etanol juga menurun. Nah, menurut pendapat penelitian dari Saripa dan teman-teman pada tahun 2012, penelitian dari pembuatan bioetanol dari singkong menggunakan enzim amilase dari jamur Aspergillus niger dari proses hidrolisis itu didapatkan bahwa cairan hasil destilasinya menghasilkan kadar etanol sebesar 6,27% untuk singkong dengan perlakuan yang berbeda. Nah, dari hasil tersebut diperoleh bahwa perlakuan awal pada singkong itu berpengaruh terhadap etanol yang dihasilkan, di mana perlakuan awalnya berupa sebesar 9,69%. Nah, dari beberapa uraian yang telah dijelaskan tersebut, penelitian kali ini membahas pengaruh kadar etanol dan pH terhadap mutu bioetanol dari singkong, lama waktu fermentasi optimum pada proses fermentasi untuk mendapatkan bioetanol dari kulit singkong, dan model produktivitas fermentasi bioetanol pada rangkaian bioreaktor aerobik dan anaerobik yang beroperasi. Oke, selanjutnya masuk ke bagian bab 2 atau tinjauan pustaka. Ini berisi ulasan teori yang relevan serta perbandingan penelitian terkait topik bioetanol. Nah, mungkin itu untuk deskripsi singkat bioetanol. Bisa dilihat di slide bahwa mikroorganisme seperti ragi itu memainkan peran penting dalam produksi bioetanol dengan fermentasi berbagai macam gula menjadi etanol. Untuk karakteristik pembuatan bioetanol, menurut Sutarsa dan teman-teman, pada tahun 2017, bioetanol digunakan dalam beragam industri sebagai bahan baku industri minuman, farmasi, kosmetika, dan bahan bakar. Penggunaan konsentrasi bioetanol sendiri itu 65,70% dengan menggunakan konsentrasi karboksimetil selulosa berkisar 0,75% dan 2%. Nah, untuk mikroorganisme pada proses fermentasi bioetanol mungkin bisa dilihat pada slide, ada Clostridium acetobulicium, kemudian ada Klebsiella pneumoniae, kemudian juga ada Leuconostoch mesenteroides, dan bisa dilihat di slide pada slide. Nah, ini ada klasifikasi bioreaktor. Untuk klasifikasi bioreaktor itu terbagi menjadi 3. Itu yang pertama ada batch bioreaktor, di mana untuk batch bioreaktor sendiri itu memiliki kemungkinan kontaminasi dan mutasinya juga yang sangat kecil dan kesederhanaan operasi, namun memiliki kekurangan dari segi hal sebagian kecil dan setiap siklus fermentasi batch-nya terlalu atau kurangnya produktif. Kemudian biaya operasional yang digunakan itu lumayan besar. Untuk fed batch bioreaktor atau merupakan salah satu modifikasi dari batch bioreaktor memiliki kelebihan produksi kepadatan sel yang tinggi dan kondisi yang terkendali dalam penyediaan substrat selama proses fermentasi. Namun memiliki kekurangan dari segi tidak mungkin dapat melakukan proses konsentrasi substrat dan juga dibutuhkan analisis mikroorganisme yang lumayan atau lebih sulit. Kemudian yang terakhir itu adalah continuous bioreaktor, di mana continuous bioreaktor sendiri itu memiliki kelebihan dari fermenter yang digunakan itu lebih sedikit tanpa waktu yang disebut dengan shutdown. Kemudian hanya diperlukan sedikit inokulum awal dan tidak perlu inokulum tambahan. Selanjutnya untuk kekurangannya, kemungkinan kontaminasi dan mutasinya lebih banyak, dan kemungkinan pemborosan media nutrisi karena pengambilan terus-menerus dari isolasi dari produk tersebut. Kemudian yang terakhir, kurangnya pengetahuan tentang aspek dinamis dari pertumbuhan yang dilakukan continuous bioreaktor sendiri dengan mikroorganisme yang digunakan dalam fermentasi.
Oke, itu mungkin penjelasan yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya untuk penelitian terkait dan metodologi penelitian hingga hipotesis itu akan dijelaskan oleh teman saya, Stephanie. Kepada teman saya, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu mengenai penelitian terkait. Di sini saya akan membahas beberapa jurnal atau penelitian terdahulu terkait dengan bioetanol dari kulit singkong serta reaktornya sendiri. Untuk penelitian yang pertama itu berjudul bioetanol dari limbah kulit singkong melalui proses hidrolisis dan fermentasi dengan saccharomyces cerevisiae dari Artigiani Sojourner 2011. Untuk metode yang digunakan sendiri, sama seperti pada dasarnya, produksi ini terdiri dari hidrolisis dan fermentasi kulit singkong yang terjadi dalam Erlenmeyer kemudian dilanjutkan dengan tahap permunian di tahap distilasi batch. Nah, di mana sebelum masuk ke tahapan tersebut itu ada persiapan bahan baku dan tahapan pretreatment. Di sini fermenter yang digunakan masih dalam skala kecil yaitu skala lab berupa tabung Erlenmeyer 100 ml. Nah, di sini bisa dilihat di bagian sebelah kanan itu ada fermenter dari tabung Erlenmeyer dengan bagian yang pertama itu merupakan sumbatan mengkondisikan fermentasi secara anaerobik. Sementara yang kedua yang ditunjukkan pada gambar itu menunjukkan tabung fermenter sendiri berupa labu Erlenmeyer dengan ukuran 100 ml. Untuk hasilnya sendiri, kombinasi variabel yang menghasilkan bioetanol terbanyak dalam proses fermentasi selama 96 jam ini dengan bakteri yaitu Saccharomyces cerevisiae 20% adalah fermentasi dari hidrolisis asam H2SO4 4% selama 240 menit, di mana menghasilkan etanol sebesar 0,225% yang akan selanjutnya itu didestilasi kembali dan sehingga konsentrasi etanol itu menjadi meningkat jadi sebesar 1,637. Boleh next? Nah, untuk yang kedua, itu judulnya tuh model produktivitas proses produksi bioetanol pada bioreaktor aerobik dan aerobik bersenambung dari Kartawirya dan kawan-kawan pada tahun 2016. Untuk metode yang digunakan sendiri, di sini tuh lebih difokuskan mengenai perancangan bioreaktor aerobik dan aerobik, di mana konsentrasi saljunya tuh diukur dengan metode turbidometri menggunakan spektrofotometer. Sementara untuk glukosanya sendiri itu diukur dengan biosensor glukoDRTM. Sementara yang terakhir, konsentrasi etanol yang terbentuk itu nantinya akan diukur dengan kromatografi cair dengan kinerja tinggi dengan fase gerak H2SO4 sebesar konsentrasinya itu 0,08 N. Untuk fermentasinya sendiri, di sini menjelaskan bahwa fermentasinya itu terjadi dalam bioreaktor berpengaduk. Kapasitas totalnya itu 3000 ml dan volume kerjanya itu antara kisaran 1500 sampai 2005 meter. Untuk hasil penelitiannya sendiri, produktivitas bioetanol pada mode operasi bioreaktor aerobik dan anaerobik sinambung itu diperoleh X1-nya itu 22,0 gram per liter dan D2 sebesar 0,30 jam dan antara 19,01 gram per liter kali jam. Nah, hal ini tuh lebih tinggi dibandingkan pada mode operasi batch. Oke, hal ini tuh lebih tinggi pada mode operasi batch, di mana pada volume bioreaktor yang sama itu hanya didapatkan 1,01 gram per liter per jam. Nah, untuk itu sendiri, konversi substrat totalnya itu sebesar 87,65%, yang menunjukkan bahwa fermentasi itu berlangsung secara efisien. Mungkin boleh next. Oke, untuk selanjutnya itu dengan judul Bioethanol Production from Potato Starch by a Novel Vertical Multiple Type Bioreactor with Aquaculture Cell Energy dari penelitian Liu dan Lin pada tahun 2016. Nah, untuk metode yang digunakan itu metode yang digunakan lebih di highlight di sini bagian fermentasinya, di mana singkatnya itu bioetanol itu diproduksi dalam bioreaktor yang dimodifikasi dengan membudidayakan 3 galur yaitu R. japonicus, R. awamonomori, dan Xenomonas mobilis. Pada tahap prakulturasi, di kokultur di bagian aerobik atas yang bagian atas ini. Nah, kemudian langkah keduanya di mana membuang media prakultur dengan kemudian meletakkan mikrobian agen-agen yang mengandung mikroba di bagian zona anaerobik yang berada bagian bawah. Nah, pada fermenter ini, bioreaktornya itu tipe aliran massa vertikal yang dimodifikasi dengan singkatan FMVFB. Nah, dengan zona aerobik bagian atas dan zona anaerobik itu bagian bawah. Hal ini dirancang untuk meningkatkan produksi bioetanol. Untuk hasil penelitiannya sendiri, berdasarkan penelitian tersebut bahwa konsentrasi bioetanol itu mampu meningkat secara bertahap hingga jumlah maksimumnya itu 27,91 gram per liter setelah 33 jam. Dan maksimumnya itu lebih optimalnya tuh di 21,90 gram per liter selama waktu yang ditentukan. Namun pada ini sebenarnya ditujukan
bioreaktor ini karena bisa mengurangi peralatan tambahan yang diperlukan. Selain itu juga tersedia dapat pada sumber mati yang berbeda. Aku nih belum selesai, ngapalah ganti. Oke, untuk bioreaktor ini juga bisa menggunakan sumber mati yang berbeda. Pada di sini kan lebih digunakan pada kentang dan singkong. Bisa juga menggunakan bahan lainnya. Namun, berdasarkan hasil menunjukkan bahwa waktu produksi bioetanol dengan menggunakan pati singkong sebagai substrat awal dalam reaktor FMB tadi itu berjalan tuh lebih lambat daripada dengan pati kentang, sehingga kurang direkomendasikan untuk bahan singkong sendiri. Boleh di next. Nah, untuk penelitian yang keempat, yaitu pengaruh agitasi dan waktu fermentasi pada penguatan bioetanol dari pati singkong karet dengan nama latin Manihot glyphosioni dari penelitian Asnuri dan Reski 2020. Metode utama yang digunakannya di sini tuh lebih di-highlight bagian fermentasi dan distilasi, di mana proses produksi bioetanol melalui penelitian ini diawali dengan tahapan pembuatan pati, tahap fermentasi, tahap distilasi, dan akhirnya dihasilkan produk berupa bioetanol. Untuk fermentor yang digunakan sendiri, dalam fermenter jenis ini tuh dijelaskan bahwa jenisnya itu tangki berpengaduk dengan memperhatikan nilai kadar etanol dan nit yang dihasilkan. Untuk hasilnya sendiri, kondisi optimum dari fermentasi ini adalah dengan kecepatan pengadukan 300 rpm dan waktu fermentasi 48 jam dengan konsentrasi bioetanol yang dihasilkan tuh sebesar 10% vapor phase. Boleh di next. Nah, untuk yang kelima sendiri, judul penelitiannya itu mini plant bioethanol biosingkong dengan pemurnian distilasi SIF3 dengan dehidrasi CaO dari penelitian Iksan dan teman-teman pada tahun 2019. Nah, metode di sini tuh lebih difokuskan pada bagian distilasi dan dehidrasi CaO, di mana dilakukan hidrolisis untuk mengubah pati pada limbah kulit singkong menjadi glukosa dengan bantuan larutan H2SO4 0,3 m, di mana selanjutnya itu akan dilakukan fermentasi dalam fermentor dari hasil hidrolisis dengan penambahan ragi, NPK, urea, gula dalam fermentor. Kemudian setelah ada proses fermentasi itu dilanjutkan dengan distilasi pada kolom distilasi sip tray untuk pemisahan etanol dan air. Nah, untuk tipe fermentor yang di sini tuh kurang dijelaskan secara detail. Namun dijelaskan mengenai material utamanya yaitu stainless steel. Untuk hasilnya sendiri, bioetanol yang digunakan yaitu SEM-FGDA atau Semi Continuous Mini Plant Grade Ethanol Manihot Esculto dengan pemurnian destilasi itu dihasilkan kemurniannya itu 9,997. Nah, berdasarkan gambar skema produksi, itu fermentornya itu terletak di bagian sini. Jadi, setelah di bagian hidrolisis pada bagian sini, akan dilanjutkan mengenai fermentasi di fermentor dengan penambahan ragi, NPK, urea, gula, dan gula. Selanjutnya akan dimasukkan ke dalam tahap distilasi dengan kolom distilasi sip tray. Boleh di next. Nah, untuk judul penelitian yang terakhir, yaitu pembentukan fast singkot dengan Manihot glyphosate untuk produksi bioetanol field grade melalui proses distilasi dehidrasi, itu menggunakan zeolit alam. Itu berdasarkan penelitian Firdaus pada tahun 2013. Secara umum ada 4 tahapan utama seperti sebelumnya, yaitu persiapan bahan baku, hidrolisis, fermentasi, dan pemurnian bioetanol. Nah, distilasinya di sini itu terjadi selama 2 tahapan, di mana sebelum dilakukan itu dalam operasi dehidrasi, zeolit yang digunakan itu akan diaktifasi dulu terlebih dahulu. Nah, untuk fermenternya sama seperti sebelumnya, kurang dijelaskan mengenai detail, tapi dijelaskan mengenai terdapat fermenter yang digunakan untuk tahapan fermentasi setelah proses hidrolisis. Untuk hasilnya bisa dilihat bahwa kadar etanol tertinggi pada variabel 90% vapor phase zeolit, yakni 99,73. Boleh di next. Nah, setelah mengenai bagian pusaka, itu akan masuk ke dalam metodologi penelitian yang akan membahas mengenai alat bahan, terkait bioreaktor, skema rangkaian alat, serta variabel penelitian yang akan dibahas mengenai inovasi bioetanol yang akan kami bahas. Boleh di next. Untuk alat bahan yang sendiri, yaitu bahan utama yang akan digunakan tentunya kulit singkong. Yang kedua, menggunakan bakteri mikroba yaitu Saccharomyces cerevisiae dengan bantuan alat tambahan kimia yaitu NaOH dan H2SO4. Untuk alat-alatnya sendiri, ada bioreaktor sebagai fermentor. Untuk alat fermentasi, ada autoclave, inkubator spektrometer, kromatografi gas magnetik, stirrer, oven, blender, desikator, cawan, neraca teknis, analysis, serta peralatan gelas seperti beker gelas, Erlenmeyer, gelas ukur, paper volume, can Petri, tabung reaksi, dan peralatan distilasi untuk permunian. Untuk selang itu dibantu untuk bagian pemurnian distilasi nanti dan ada pemanas elektrik. Boleh di next. Nah, untuk skema rangkaian alat yang lebih difokuskan mengenai bioreaktor,
Di sini bisa dilihat ada bioreaktor aerobik dan anaerobik yang dilakukan secara berkesinambungan, di mana alasan pemilihan ini karena lebih efisien, mudah dikontrol baik maupun suhu maupun variabel lainnya. Operasi bioreaktor aerobik dan anaerobik berkesinambungan juga mampu memberikan produktivitas yang lebih tinggi karena membuka kemungkinan untuk meningkatkan laju alir meskipun konsentrasi bioetanol itu relatif sama dengan mode operasi lain. Jadi di sini tuh pada skemanya itu mula-mula umpan dari bagian awal tahapan sebelumnya yaitu bagian hidrolisis itu akan masuk ke dalam bioreaktor aerobik, kemudian akan dilanjutkan mengenai di bagian sini setelah melakukan aerasi itu akan masuk ke dalam bioreaktor anaerobik. Untuk tipe bioreaktor sendiri itu bioreaktor berpengaduk atau continuous stirred tank atau CSTR dengan operasi bioreaktor berkesinambungan. Pada bioreaktor ini kapasitas totalnya tuh bisa sampai mencapai 3.000 ml dengan volume 1.500 sampai 2.000 ml. Untuk lajunya sendiri itu sekitar 0,8, suhu operasinya 35 derajat Celcius, pH-nya 6,5 dan waktu operasinya tuh 72 jam. Boleh dibantu next? Untuk variabel bebasnya itu laju alir, sementara variabel terikatnya yaitu suhu dan pH pada proses fermentasi dalam bioreaktor. Nah, untuk prosedur penelitian itu ada 4 yang utama, yaitu persiapan baku bioetanol, yang dimana kulit singkongnya itu dicuci, dikeringkan, dan dilanjutkan dengan dimasukkan ke oven. Kemudian ada penghalusan dengan pencacahan itu sebesar ukurannya itu 120 mesh. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pretreatment, di mana kulit singkong itu direndam dengan NaOH. Untuk hidrolisis sendiri, kulit singkong itu akan di-pretreatment dan dihidrolisis dengan secara kimia dan biologis. Untuk fermentasinya, di mana masukkan hasil hidrolisis di tahap sebelumnya itu ke dalam tangkai fermentasi atau bioreaktor, di mana mula-mula umpan itu masuk dalam tangki aerobik terlebih dahulu seperti pada gambar sebelumnya, kemudian dimasukkan ke tangki anaerobik secara berkesinambungan. Untuk yang terakhir yaitu tahap distilasi pemurnian, di mana dilakukan dengan memanaskan campuran air dan etanol pada suhu 78 derajat Celcius menggunakan distilasi batch. Tiap uap etanol itu dialirkan melalui pipa yang terendam dengan air sehingga terkondensasi dan kembali menjadi etanol cair lagi. Boleh di next? Nah, setelah mengenai bagian metodologi penelitian, itu akan masuk dalam hipotesis awal mengenai hasil analisa dan jawaban-jawaban sementara mengenai pengaruh variabel yang diamati terhadap kualitas dan kuantitas bioetanol sendiri. Boleh di next? Untuk yang pertama, kadar etanol di atas 50% dengan pH datar itu 6 itu memenuhi syarat dalam standar butuh bioetanol untuk bahan bakar. Namun, kadar etanol yang didapatkan itu belum memenuhi syarat dijadikan dan diproseskan bisa dilakukan dengan proses distilasi ulang. Jadi biasanya bioetanol tuh diproses distilasi ulang untuk fermentasi berdasarkan penelitian Maillot DKK pada tahun 2013. Untuk yang kedua, jika konsentrasi kapang kecil, maka waktu yang dibutuhkan dalam fermentasi akan lama atau sebaliknya. Jadi apabila konsentrasi kapangnya itu besar, maka waktu yang dibutuhkan itu bisa lebih cepat juga. Itu berdasarkan penelitian dari Jati dan Widayatno pada tahun 2022. Dan yang terakhir, produktivitas bioetanol pada mode operasi bioreaktor aerobik dan anaerobik itu lebih tinggi bila dibandingkan pada mode operasi batch dengan volume bioreaktor yang sama, berdasarkan penelitian Kartawira dan teman-teman pada tahun 2016. Mungkin itu saja dari saya terima kasih, saya kembalikan lagi kepada rekan saya. Oke, terima kasih kepada Stefani untuk penjelasannya. Tadi mungkin bagian dari penelitian terkait dan juga metode penelitian dan terakhir dengan hipotesis awal yang sudah kami berikan. Nah, ini beberapa daftar pustaka atau sumber referensi yang kami cari untuk proses pembuatan ataupun penghasilan dari penelitian yang telah kami buat. Oke, mungkin untuk penjelasan dari proyek UAS Teknologi Biopros kami kali ini hanya itu saja. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Untuk waktunya kami meminta untuk presentasi kali ini mungkin diakhiri sampai sini aja. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih.